Qala Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, "Idza hadartum darsa ahadin minal ulama'i aw as-salihin wa lam tafhamu syai'an min kalamihi fasallimu lahu wa iyyakum an taqulu laisa fi kalami hadha fa'idatun fa innal malaikata wal jinna yahduruna durusal ulama'i was salihin farubbama kana dhalikal alimu aw as-salihu yursilu kalamahu bihasbi fahmi ulaikal hadirina minal malaikati wal jinni faqat dunal hadirina minal insil qasirin." Intaha. Qala Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, beliau Abul Hasan Asy-Syadzili adalah pencetus Thariqat Asy-Syadziliyah. Abul Hasan itu nama kunyah atau julukan beliau. Nama aslinya adalah Al-Imam Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili Al-Maghribi. Beliau berasal dari Maroko. Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan radhiyallahu anhu, "Idza hadartum darsa ahadin minal ulama'i awis salihina." Apabila kalian menghadiri pelajaran salah seorang dari ulama atau orang-orang soleh, maksudnya menghadiri pengajian sidin. Walam tafhamu syai'an min kalamihi, dan kalian tidak memahami sedikit pun daripada perkataannya. Fasallimu lahu, maka serahkanlah itu baginya. Jika kita menghadiri majelis salah seorang ulama atau salihin, dari awal pengajian sampai akhir kita tidak paham apa yang beliau sampaikan itu, atau mungkin di sebahagian dari pengajian tersebut ada hal-hal yang beliau jelaskan tetapi di luar pemahaman kita, mungkin di pertengahan pembahasan atau di akhir pembahasan kita tidak paham. Fasallimu lahu, maka serahkan itu kepada beliau. Artinya terima saja dan pasrahkan maknanya kepada beliau. Wa iyyakum an taqulu, dan hati-hati kamu mengatakan laisa fi kalami hadza faidatun, tidak ada dalam perkataan orang ini faidahnya. Artinya perkataan beliau itu tidak ada gunanya, saya nggak paham, saya nggak ngerti. Jangan, nggak boleh bilang seperti itu. Kenapa? Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat, wal jinna, dan para bangsa jin, yahduruna durusal ulama'i was salihin, mereka juga menghadiri pelajaran-pelajaran yang diisi oleh para ulama dan para salihin. Farubbama, maka barangkali, kemungkinan, kana dzalikal alimu, adalah orang alim itu tadi, awis salihu, atau orang soleh tadi, yursilu kalamahu, dia mengirim perkataannya itu, bihasbi fahmi ulaikal hadirin, dengan menurut pemahaman mereka orang-orang yang hadir, minal malaikati wal jin, dari kalangan para malaikat dan jin faqat saja. Dunal hadirina, bukan orang-orang yang berhadir, minal insi, dari kalangan bangsa manusia, al-qasirin, yang terbatas pemahamannya. Jadi begitu, para solihin, para ulama ketika mengadakan pengajian itu yang hadir bukan kita bangsa manusia saja. Ada juga di kalangan mereka yang hadir itu bangsa malaikat dan bangsa jin, juga turut serta belajar dengan beliau. Sehingga apabila beliau menjelaskan suatu pembahasan yang tidak kalian mengerti, terima saja dan pasrahkan, serahkan maknanya kepada beliau. Karena barangkali beliau menjelaskan keterangan itu untuk bangsa jin yang hadir, atau untuk para malaikat yang hadir, bukan untuk kita bangsa manusia.
Ini perkataan Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi jangan sampai kita mengatakan bicara apa Ustadz ini, bicara apa Syekh ini, nggak ada gunanya, nggak boleh begitu. Karena mereka terkadang menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang dimengerti oleh para malaikat dan bangsa jin yang kita manusia tidak memahaminya. Guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dulu ketika berziarah mengunjungi Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Mallahi. Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Mallahi, beliau ini ulama besar di daerah Syihir, kota Syihir namanya, di pesisir pantai Hadramaut sana. Kita kurang lebih 1 tahun tinggal di situ. Dulu waktu Al-Habib Umar bin Hafidh berkunjung ke rumah Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Mallahi yang ketika itu beliau sedang sakit, dan itu adalah mungkin kunjungan yang terakhir karena setelah itu beliau wafat, meninggal dunia, Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Mallahi rahimahullahu ta'ala. Ada salah seorang guru kita ketika itu hadir, melihat dan mendengar perbincangan Al-Habib Umar dengan Syekh Abdul Karim Al-Mallahi, yang keduanya ini sedang berbincang-bincang dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh beliau dan orang-orang yang hadir di situ. Ini ulun sendiri yang mendengar dari guru ulun waktu belajar di Syihir dulu bercerita. Jadi kata guru ulun itu, waktu saya menghadiri pertemuan Habib Umar dengan Syekh Abdul Karim Al-Mallahi, Habib Umar bicara bahasa yang tidak kami mengerti. Syekh Abdul Karim juga menjawab dengan bahasa yang sama yang tidak kami mengerti. Kita nanya sama beliau, kira-kira itu bahasa apa ya Habib? Dia bilang mungkin itu bahasa alam barzakh, katanya begitu. Jadi nggak ada yang ngerti. Habib Umar bicara, Syekh Abdul Karim jawab. Bukan bahasa Inggris, bukan, atau bahasa Jerman, bukan. Kan bahasa itu banyak. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani, ada bahasa Arab. Entah bicara bahasa apa. Wali ketemu wali. Yang bukan wali yang nggak ngerti. Akhirnya apa? Sudah pergi Habib Umar. Gak lama kemudian Syekh Abdul Karim bin Abdul Qadir Al-Mallahi meninggal dunia. Ini Syekh Abdul Karim Al-Mallahi, sosok ulama besar yang sangat hormat dan cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Cintanya kepada keturunan Nabi itu luar biasa. Sampai guru kita dulu Al-Habib Alwi Al-Idrus bercerita kepada kita, saya ingat, kata beliau, waktu masih kecil, kira-kira berusia 7 atau 8 tahun, orang tua saya menitipkan makanan untuk diantar ke kediaman Syekh Abdul Karim Al-Mallahi. Ketika itu Syekh sedang sakit. Saya datang, kata Habib Alwi Al-Idrus. Begitu sampai di rumahnya, itu Syekh Abdul Karim Al-Mallahi memaksakan diri untuk bangun dari tempat tidurnya karena menyambut kedatangan saya, kata Habib Alwi. Padahal umur saya waktu itu sekitar 7 atau 8 tahun. Dan beliau menaruh tali di atas tempat tidurnya itu. Untuk apa? Untuk supaya kalau ada Ahlul Bait Nabi berkunjung ke rumahnya, memaksakan diri dengan memanjat tali itu dan duduk. Kenapa? Sebagai ta'zim, rasa hormat kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang alim yang benar. Karena mereka sadar ilmu yang ada dalam tubuh mereka berasal dari datuknya mereka para habaib. Datuknya mereka para dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh Abdul Karim Al-Mallahi, terkenal sebagai ulama besar di Syihir, di pesisir pantai Hadramaut sana. Semua penduduk kota Syihir tahu dengan Syekh Abdul Karim bin Abdul Qadir Al-Mallahi rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Bahkan beliau juga dikenal sebagai mufti di zamannya,
pada zaman itu di daerah kota Syihir sana. Jadi begitu. Karena bangsa jin itu ada juga yang muslim seperti kita manusia. Yang muslim itu ya belajar, ingin juga tahu tentang agama. Jin muslim, jin Islam juga disuruh untuk sholat, disuruh untuk bertoharah, bersuci, baik menghilangkan najis atau beristinja atau mengangkat hadas, sama seperti manusia. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa potongan ayat dari Al-Quran, datang sekelompok jin mendengar bacaan itu dan mereka terkagum, lalu mereka masuk Islam. Sehingga di dalam Al-Quran ada yang namanya surah Al-Jin, suratul Jin, berbicara sepintas tentang kehidupan bangsa jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Katakan wahai Muhammad, ceritakan, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada saya Al-Quran, ternyata sekelompok dari bangsa jin mendengarkan wahyu yang Allah Ta'ala kirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka bangsa jin ini mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaban, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Fa'aman yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Al-Quran yang menakjubkan itu menghantarkan dan menunjukkan kami kepada kebenaran. Fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada, maka kami pun beriman dengannya. Walan nusyrika birabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan dengan Tuhan kami seorang pun. Masuk Islam jin itu. Nah, keturunan mereka itu sampai sekarang muslim. Dan mereka juga ingin tahu tentang agama. Mereka juga hadir di majelis-majelis ta'lim, cuma mata kita tidak melihat. Mereka menceritakan tentang hal ihwal mereka. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalika kunna taraiqa qidada. Kata mereka, wa anna, sesungguhnya kami ini minnas salihun, di antara kami ada juga orang yang soleh, orang yang muslim. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada juga yang tidak seperti itu. Kunna taraiqa qidada, kami ini macam-macam bentuknya, rupa-rupanya, sama kayak manusia juga. Ada muslim, ada kafir, ada soleh, ada fasik, ada adil, ada zalim. Ya begitu. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali sahib Mirbat radhiyallahu anhu itu banyak muridnya dari bangsa jin. Bahkan bukan hanya murid, beliau menginfakkan 100 kakak dari bangsa jin. 100 kakak kartu keluarga. Mi'atu baitin minal jin. Beliau menginfakkan 100 kepala rumah tangga dari bangsa jin. Fadlan anil insi, apalagi manusia jangan ditanya. Luar biasa beliau Al-Habib Muhammad bin Ali sahib Mirbat. Kedermawanannya bukan hanya kepada bangsa manusia, bahkan meliputi bangsa jin. Setiap hari menyedekahi dan menginfaki 100 kepala rumah tangga dari bangsa jin radhiyallahu anhu wardah. Banyak yang seperti itu. Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bercerita ketika mengarang kitab berjudul Kashful Hijabi Warran fi Ajwibatil As'ilati Minal Jan. Kitab itu dikarang karena sebab. Apa sebabnya? Sewaktu saya sedang ada di dalam rumah, kata beliau, tiba-tiba masuk seekor anjing padang pasir lewat jendela. Ketika dia masuk lewat jendela,
ternyata dia membawa kertas di mulutnya. Setelah aku teliti, baru aku mengerti, ternyata ini bukan anjing betulan, melainkan anjing jelmaan dari bangsa jin. Setelah dia keluarkan kertas yang dia bawa di mulutnya itu, ya saya buka, nggak najis, memang itu bukan anjing betulan. Jadi ada beberapa lembar kertas dan saya lihat ternyata di situ semua isinya pertanyaan dari bangsa jin, lebih dari 70 pertanyaan. Tuh, bangsa jin kalau tidak paham, tidak mengerti, nanyanya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna, tidak ada melebihi manusia. Periwayat-periwayat hadis itu semua dari bangsa manusia. Para nabi dan rasul itu semua dari bangsa manusia. Gak ada nabi ibrit, gak ada nabi atau jin ibrit jadi nabi, gak ada. Kenapa? Karena yang sempurna dalam segi keilmuan, dalam segi ciptaan itu hanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi jika ada permasalahan dari bangsa jin, mereka mengadunya kepada manusia. Jangan dibalik. Ini manusia bertanya sama jin, bahlul ente. Kenapa? Sudah tahu jin itu bahlul, ente tanya tambah bahlul ente. Kerasukan kesahnya. Mau di sini nih ada raja nih, orang rancak anu di sini. Wah, sembelih aja sudah. Tidak mesti menyembelih. Ya Allah, udahlah jangan macam-macam. Belajar tentang alamul jin. Ada kitabnya judulnya Alamul Jin. Hanya dibawa oleh halusinasi, hanya untuk mengundang sampai kesurupan, dipercaya. Mestinya jin yang belajar sama kita, bukan kita yang belajar sama jin. Mestinya jin yang bertanya sama kita, bukan kita yang bertanya sama jin, lalu dipercaya. Akhirnya banyak makam palsu nantinya. Akhirnya banyak makom yang dikeramati. Akhirnya banyak makom orang biasa dibilang makom Habib. Gara-gara apa? Jin kisahnya ngasih tahu. Subhanallah. Kebalik, jin itu sealim-alimnya jin nggak bisa ngalahkan manusia. Makanya yang jadi nabi itu manusia. Insanun dzakarun hurrun. Manusia lelaki merdeka. Salimun anil munaffiri tab'an. Selamat dari penyakit yang membuat tabiat seseorang jijik. Wa an danaati abin wa khana ummin. Dan seorang nabi dan rasul itu selamat daripada rendahnya seorang ayah atau hinanya seorang ibu seperti penzina. Tidak mungkin. Itu definisi atau ta'arif seorang nabi dan rasul. Jadi manusia lebih sempurna dari jin. Jangan mencari ilmu sama jin. Belajar ilmu ya sama manusia juga. Dari yang sempurna belajar kepada yang sempurna. Jangan yang sempurna belajar kepada yang di bawahnya. Ya disesatkan kamu nantinya. Jin itu membawa 100 berita kata Nabi. Tapi yang benar cuma 1. Dan gara-gara 1 yang benar ini, berita yang bohong sebanyak 99 itu dibenarkan oleh mereka. Jadi dipancing dengan 1 kebenaran. Setelah pengikutnya percaya, maka dia akan mendatangkan 99 kebohongan. Ikam sakit di kepala setiap malam Jumat, iya kan? Oh iya betul, wah betul persis aku kalau memang sakit kepala. Udah, akhirnya itu betul 1 aja itu yang betul, modal sudah bagi dia. Sudah pak, sudah terhipnotis kata orang sekarang. Sudah apa? Sudah terpancing. Nah, akhirnya dimasukkan dialah 99 kebohongan. Jadi dari berita dan omongan iblis itu 100 itu yang benar cuma 1. 99-nya bohong semua. Siapa yang bilang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Habib Ibrahim yang bilang. Makanya belajar, hadir ke majelis,
belajar dengan ulama, belajar dengan solihin, baca hadits-hadits Nabi. Kalau kita nggak percaya dengan Nabi sendiri, lantas mau percaya sama siapa lagi? Udah, jangan dipercaya omongan jin itu. Dibohongin percaya. 100 kali kabar yang disampaikan ke kita, 100 informasi yang disampaikan ke kita, itu cuma satu yang benar. Masih untung ada satu yang benar. Ya, kalau didustainya seberataan. Itu jin nang dahulu tuh mungkin jin nang dahulu. Ya, kalau 100 kabar cuma satu yang benar, yang 99 bohong semua. Jin dahulu, menjin wahini bisa dusta berataan. Manusia dahulu aja banyak nang jujur, wahini manusia banyak nang berdusta. Subhanallah. Jadi begitu. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Manusia, Bani Adam manusia. Allah enggak mengatakan walaqad karramna banil jin, enggak ada. Bani Adam. Jadi begitu, jangan percaya sama jin, dibohongin ente. Dibohongin. Makanya jin mereka belajar kepada manusia. Akhirnya kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, saya pun menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu beliau rangkumkan dalam lembaran-lembaran kertas, lalu diberi judul Kashful Hijabi Warran fi Ajwibati As'ilatil Jan. Kashful Hijabi Warran, menyingkap tabir dan penutup dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bangsa jin. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Kitabnya dijual di toko kitab, ada kalau mau baca. Judul kitabnya Kashful Hijabi Warran. Di mana? Di Martapura tuh, di toko kitab ada orang jual. Ulun beli beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu mungkin. Bagus pertanyaannya. Ternyata jin-jin itu pertanyaannya bagus-bagus dan kebanyakannya tentang tauhid. Mereka bertanya tentang tauhid, apa sih hakikat ahli sunnah wal jamaah? Kasihan ya, mereka juga pengen tahu. Jin aja pengen tahu, masa ente manusia nggak mau tahu? Dijawab sama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, oh ahli sunnah wal jamaah akidahnya begini. Ada lagi pertanyaan berikutnya, apa sih makna wahdatul wujud dan apa itu yang dimaksud dengan fana? Tasawufnya ada pertanyaan jin itu, dijawab sama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan kebanyakan jawaban beliau itu dalam bentuk bait-bait syair. Kenapa? Karena ruhaniyah jin itu suka dengan yang berbentuk syair, bait-bait syair, pantun-pantun kayak gitu. Buka aja kitabnya di situ tuh, Kashful Hijab Warran namanya. Bagus, isinya bagus. Kita pun perlu juga belajar dengan jawaban-jawaban Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan pertanyaan jinnya bagus-bagus semua. Kadangkala kita manusia belum sempat bertanya seperti itu, mereka sudah bertanya. Iya. Nah, itulah apabila kita mendengar seorang syekh menjelaskan penjelasan mengenai ilmu di majelisnya, lalu kita tidak paham, serahkan itu kepada beliau. Barangkali beliau sedang berkomunikasi dengan bangsa jin atau berkomunikasi dengan malaikat-malaikat yang hadir, sedangkan kita manusia yang terbatas ini, al-qasirin, yang terbatas, tidak memahaminya. Jadi begitu. Jadi ada bipe ulun mulai awal hadir sampai akhir sudah sebulanan nih dah, ada paham-paham juga. Berarti pian teguringnya teh kada paham. Iya, teguring. Bujur ya pipi itu. Kalau mau paham jangan tidur atau main HP. Guru menjelaskan apa yang dijelaskan? Enggak paham, saya enggak paham. Bukan gurunya yang berbahasa jin atau berbahasa malaikat, entenya sibuk sama HP atau melamun, pikirin Al-Fatihah, amin. Ya walaupun demikian tetap sih dapat pahalanya, tapi ilmunya nggak dapat, kan sayang. Nah, intaha, selesai dari perkataan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili rahimahullahu taala.
Qala Sayyiduna al-Imamul Arifu Billah Idrus ibnu Umar al-Habasyiyu radhiyallahu anhu. Berkata Sayyiduna al-Imam al-Arif Billah Idrus bin Umar al-Habasyi radhiyallahu anhu, inna barakata mujalasatil akabiri ta'udu walau ba'da hinin. Sesungguhnya keberkahan duduk bersama orang-orang besar, duduk bersama para al-ulama dan para salihin, ta'udu itu akan kembali, walau ba'da hinin, walaupun setelah beberapa saat. Kamu pasti akan merasakan keberkahannya. Kamu akan merasakan keberkahannya, walaupun nanti beberapa saat kemudian pasti kamu akan dapat keberkahannya. Apabila kamu duduk dengan orang-orang soleh, dengan aulia dan ulama, dapat walau ba'dahin. Wala yaqulul insanu, dan jangan, hanya tidak boleh seseorang itu mengatakan inni lam ara anni hassaltu syai'an wala waqa'tu ala syai'in. Sesungguhnya saya tidak melihat bahwasanya saya hassaltu syai'an, mendapat menghasilkan akan sesuatu, wala waqa'tu ala syai'in, dan tidak pula mendapatkan atas sesuatu. Artinya saya sudah duduk dengan ulama-ulama tapi saya nggak dapat apa-apa, saya nggak menghasilkan apa-apa. Jangan berkata seperti itu, kata beliau. Ilmu yang kamu dapat itu tidak seperti lombok, digigit langsung pedes. Baru sekali hadir majelis mau jadi Imam Syafi'i langsung, ya nggak bisa. Ya, ilmu yang kamu pelajari itu akan kamu rasakan seiring dengan berjalannya waktu. Fa inna man jadda wajada, maka sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Wa man sara 'ala darbi, dan barang siapa yang berjalan di atas jembatan, wasal, atau di atas jalanan, wasal, dia akan sampai. Tapi kalau tidak mau berjalan ya nggak sampai-sampai. Wal ghalibu, dan kebiasaan manfaat yang kita dapat dari duduk bersama ulama itu, an-ziyadata, bahwasanya tambahan ilmu itu, al-hasilata, yang dihasilkan, lis-saliki, bagi orang yang salik, orang yang berjalan di jalan Allah, itu penuntut ilmu agama, itu ilmu yang dihasilkan baginya, tambahan ilmu bagi orang yang salik tadi, yang berjalan li tariqillahi, bagi jalannya Allah, takunu, itu adanya khufyatan, secara sembunyi-sembunyi, tidak akan kamu rasa itu. Wa ma mithaluhu, dan tidaklah perumpamaannya illa, melainkan seperti azyadatul waqi'atu, bertambahnya sesuatu yang terjadi finnamiyati, pada makhluk yang tumbuh berkembang, minal hayawanat, daripada binatang-binatang, wal asjari, dan tumbuhan-tumbuhan. Pokoknya belajar ilmu dengan ulama, duduk bersama mereka, itu tidak kerasa pertumbuhan ilmu itu semakin banyak di dada kita. Sama seperti makhluk, tumbuh-tumbuhan ataupun yang lainnya, hayawan yang berkembang hidup. Kita menanam mangga, asalnya cuma kayak jari telunjuk, mangga stekan, ya kita beli di tempat apa tuh namanya, penjualan bibit-bibit ya, di polybag, terus kita tanam di tanah, kayak jari kayak jari jempol dulu, kayak ibu jari. Sekarang sudah kayak paha kita besarnya, ada buahnya lagi. Pernah nggak kamu melihat pertumbuhannya? Pernah nggak kamu mengontrol bagaimana tumbuhnya mangga itu, mulai dari seperti ibu jari sampai seperti paha kita? Mungkin nggak sempat kita memperhatikan, tapi nyatanya memang begitu. Atau binatang piaraan, iya,
Itu waktu diantari oleh PT ke kandang ayam saya, itu ayam ras besarnya kayak ganggam, bahkan halus dari ganggam. 1 bulan sudah besar. Nggak merasa kan kamu besarnya dia itu, nggak kerasa. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau tara, melihat, masalan, umpamanya as-sabiya, anak kecil, kulla yaumin, setiap hari, kal yaumil ladzi qablahu, sama seperti di hari sebelumnya. Coba lihat bayi yang baru lahir tuh, umur sehari kamu lihat, umur 2 hari kamu, nggak ada beda, mirip aja kayak umur sehari kemarin. Ya, umur 3 hari ya kayaknya mirip aja kayak umur sehari kemarin. Padahal itu terus berkembang, itu terus tumbuh dia. Kita tidak merasa pertumbuhannya. Perasaan kayak baru kayak hari pertama. Karena kamu lihat ibunya yang kada sadar biasanya, karena hari-hari dia melihat. Coba tetangganya yang tidak pernah, yang jarang menyaksikannya. Begitu 1 bulan, tetangganya ke sebelah rumah ngelihat, loh, ini yang kemarin. Iya, besar banget. Ibunya bingung, besar apaan, kata ibunya. Sebab ibunya nggak ngerasa, hari-hari ngelihat. Tetangganya yang sebulan lalu melihat umurnya sehari, pas umur sebulan dia lihat besar banget, pasti kelihatan sekali perbedaannya, sangat signifikan. Kenapa? Karena dia tidak melihat, sehingga tahu bagaimana perubahannya. Sedangkan ibunya hari-hari melihat, jadi nggak ngelihat perubahannya, nggak ngelihat, tapi terjadi perubahan itu. Nah, makanya engkau umpamanya melihat sobia, seorang anak bayi, kulla yaumin, hari-hari kamu melihatnya, itu sama seperti hari sebelumnya, nggak kelihatan perkembangannya. Wala tadharu laka fihi ziyadatun, dan tidak nampak untukmu padanya itu ziyadatun, perkembangan, pertambahan dari fisiknya. Wan nakhlatu mathalan kadzalika, pohon kurma umpamanya sama seperti itu juga. Waktu ditanam kecil, sekali sudah bertahun-tahun, 10 kali lipat tubuh kita tingginya. Ini kurma karena beliau orang Arab yang mengatakan ini. Kalau kita anggaplah kelapa sawit. Dulu aku mendudus saja, wah ini maegrek. Iya, pendudusan tahu itu. Dulu aku mendudus, sekarang maegrek. Padahal itu juga pohonnya. Merasa nggak kamu kalau pohon sawit itu tambah tinggi? Kada kerasaan piannya, karena hari-harinya melihat. Jadi begitu. Wala syakka, dan tidak diragukan, fi annan numuwa waqi'un, bahwasanya perkembangan itu, pertumbuhan itu waqi'un, terjadi, walakinnahu khafiyun, akan tetapi dia tersembunyi. Begitulah ilmu. Selama hadir ke majelis taklim, rasa-rasanya tidak merasa apa-apa, rasa-rasanya, tapi perubahan itu terjadi. Kamu dulu suka celana pendek, sekarang nggak pakai celana pendek lagi. Tahu bahwa itu aurat, berkat apa? Hadir ke majelis. Kamu dulu bermuamalah dengan riba, ya sekarang nggak mau lagi. Kenapa? Berkat majelis. Kamu dulu suka mabuk-mabukan misalnya, naudzubillah, sekarang kamu berhenti dan menjauhinya sejauh mungkin. Kenapa? Berkat majelis. Kalau dihitung-hitung banyak ilmu yang kamu dapat, yang kamu peroleh, cuma kamu tidak sadar. Tidak sadar. Memang ilmu itu kayak pertumbuhan anak kecil. Wah, sekarang sudah mulai ngajari anaknya cara berwudu yang benar. Dari mana kamu tahu? Saya pernah dengar di majelis begini-begini. Nah, itu ilmu yang kamu dapat itu. Kamu nggak merasa itu. Sama seperti pertumbuhan anak kecil, tanaman, atau hayawan piaraan. Wa amma ziyadatul jaliyatu al-wadihatu al-zahiratu, dan adapun az-ziyadatu, tambahan ilmu tadi, perkembangannya tadi, al-jaliyatu yang jelas, al-wadihatu yang nyata, al-zahiratu yang nampak, fahiya nadiratun, maka ia jarang terjadi.
hendaknya langsung alim praktis kayak gitu, jarang itu terjadi. La takunu, tidak akan terjadi illa ala jihati kharqil adah, kecuali atas arah kharqil adah, menyalahi kebiasaan, yaitu hal yang di luar kebiasaan. Maksudnya itu kalau terjadi luar biasa sekali, keramat itu. Baru belajar nggak lama langsung alim mendadak, itu khariqul adah, itu menyalahi kebiasaan, di luar kebiasaan. Sesuatu yang luar biasa itu pasti aneh, dan itu keramat kalau memang seperti itu. Tapi jarang. Ada memang ada yang seperti itu, tapi jarang. Syekh Ali Al-Khawwas, beliau tidak belajar di banyak orang, tapi karena beliau belajar dengan gurunya, asalnya buta huruf, hanya dapat futuh dari gurunya, sekedar bertemu beberapa kali langsung jadi alim besar. Syekh Ali Al-Khawwas. Siapa Syekh Ali Al-Khawwas ini? Ya, gurunya Abdul Wahab Asy-Sya'rani tadi. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani alim besar, berguru dengan Syekh Ali Al-Khawwas, padahal beliau tadinya buta huruf, hanya berguru beberapa waktu dengan gurunya langsung alim. Itu karamah, jarang kayak gitu. Setiap kali Syekh Ali Al-Khawwas lewat, Abdul Wahab Asy-Sya'rani memandang asal mula dengan sinis, karena beliau masih belum berkenalan. Ya Allah, apa yang dilakukan oleh lelaki buta huruf ini? Alim, masa alim sih? Gitu dia. Suatu saat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dengan istrinya sedang bermain. Bahasa kita pingsut kan artinya. Ini nah aja pingsut ibaratnya, ya main-main dengan istri lah. Beliau orangnya bagus dengan keluarga, dengan istri, romantis. Dia istrinya bilang, wahai suamiku, dulu saya waktu masih kecil, saya biasanya diajak pingsut sama ayah saya. Kalau saya menang, saya biasanya menunggangi ayah saya jadi kuda. Oh begitu ya. Apa kita mau pingsut, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Iya, boleh nggak? Boleh, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Pingsut dia sama istrinya. Apa pingsut nggak itu? Ya itulah, sudah tahu aja kan, yang manusia, gajah, semut gitu. Atau batu, kertas, gunting gitu. Akhirnya apa? Menang istrinya. Nah, kamu sekarang saya tunggangi, kata istri. Ya sudah, saya belum Asy-Sya'rani pura-pura jadi kayak keledai gitu. Orang sana keledai, bukan kuda, keledai. Sudah tunggang sama istrinya, ketawa, bersenda gurau. Perlu juga kadang bersenda gurau dengan istri itu, perlu, jangan tegang-tegang di rumah. Bersenda gurau dengan istri itu pahala loh, pahala. Di dalam hadis disebutkan, kullu syai'in yalhu bihil insan batilun. Setiap sesuatu yang melalaikan manusia itu batil, illa bi thalathatin, kecuali pada 3 hal. Ramyur rajuli biqausihi, wa ta'dibuhu farasahu, wa mula'abatuhu ahlahu, fa innahunna minal haqq, rawahu Tabrani. Kata Nabi, setiap permainan yang melalaikan itu batil, kecuali 3 hal. Ini bukan batil, hak, dapat pahala. Apa? Ramyur rajuli biqausih, seorang lelaki melesatkan anak panahnya melalui busur panah, latihan memanah. Main-main, buang-buang waktu. Bukan buang-buang waktu, dapat pahala kamu, karena permainan nabawi itu. Terus apalagi, wa ta'dibihi farasahu, dan melatih seorang lelaki akan kudanya. Melatih berkuda, oh main-main itu, buang-buang, bukan main-main buang-buang waktu, dapat pahala itu. Kalau bisa semua yang kita kerjakan itu ada nilai pahalanya. Olahraganya pun kalau bisa ada nilai pahalanya, jangan hanya sekedar buang-buang waktu, tapi nggak dapat apa ya, sehat-sehat, tapi nggak ada nilai pahalanya. Tapi kalau berlatih berkuda misalnya, itu ada nilai pahalanya, kata Nabi. Kemudian wamula'abatihi ahlahu, dan bersenda guraunya dia dengan keluarganya, istrinya. Fa innahunna, maka sesungguhnya itu semua, kata Nabi, minal haq, termasuk daripada yang hak.
Hak itu, bukan batil. Dapat pahala kamu. Rawahu Tabrani, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Buka itu kitab Al-Mu'jamul Kabir. Riwayat Imam At-Tabrani. Jadi begitu. Jadi dia main sama istrinya, main-main senda gurau kayak gitu. Udah. Akhirnya suatu saat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bertemu dengan Syekh Ali Al-Khawwas. Ketika bertemu, Syekh Ali tertawa. Kata Syekh Ali Al-Khawwas, setiap hari saya lewat, kamu bilang orang ini kasihan punya ilmu apa tidak? Begitu kan kata dia. Wahai keledai istrinya. Diam sebelum dikasyaf sama dia. Hei, setiap hari saya lewat di depan rumah kamu, saya bilang kan, orang ini punya ilmu apa enggak? Begitu kan, wahai keledai istrinya katanya. Langsung diam sebelum minta maaf, cium tangan, langsung diangkat guru sama dia. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Makanya di dalam kitab-kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani selalu menyebutkan waqala Syekh Ali Al-Khawwas, waqala Syekhi Ali Al-Khawwas. Pasti begitu. Guruku Ali Al-Khawwas berkata, guruku Ali Al-Khawwas berkata. Udah. Jangan macam-macam sama sufi. Langsung waktu itu ada pembahasan, dibahas oleh Syekh Ali Al-Khawwas dengan dalil-dalilnya. Terdiam langsung Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Udah gitu dibilang keledai istrinya lagi. Padahal beliau main-main pingsut tadi di rumah, nggak ada yang tahu. Syekh Ali Al-Khawwas tahu, wahai keledai istrinya. Kan kalah pingsut, ditunggangi istrinya jadi keledai. Diam langsung. Itu. Akhirnya di kitab-kitabnya tuh jarang tidak disebut. Di dalam kitab Lawaqihul Anwaril Qudsiyah itu ada tuh disebut Syekh Ali Al-Khawwas. Kitab Al-Mizan Al-Kubra karangan beliau juga tuh. Alim orangnya beliau nih, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mazhabnya kalau nggak salah Hanafi. Alim. Di Mesir sana beliau. Tapi berguru dengan orang yang dikenal buta huruf. Kenapa? Karena memang dulu buta huruf, sekarang udah nggak buta huruf lagi. Sekarang alim. Itu namanya futuh, dapat futuh. Ya mungkin dari gurunya itu. Dan itu jarang. Ladunni atau ilmu futuh itu bisa didapat setelah kita belajar juga dulu. Kalau nggak belajar sama sekali, gurunya nggak ada, tiba-tiba jadi alim, setan gurunya itu. Oh iya, jadi dukun nanti, bukan guru itu. Man lam yakun lahu syekhun fasyaitanu syaikhuh. Orang yang tidak punya guru, setan yang jadi gurunya. Akhirnya sesat dan menyesatkan nanti. Karena guru itu adalah sanad yang menyambung dan menghubungkan kita kepada gurunya, sampai kepada gurunya, sampai kepada gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mata rantai, sanad silsilah. Kalau tidak punya sanad silsilah perguruan, kemana ilmunya itu tembusnya nantinya? Bahaya nanti. Jangan-jangan ke Fir'aun nanti, akhirnya ngaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Hendak melihat Tuhan kah? Nah Tuhan, haro. Fir'aun sekalinya ilmunya tembusnya ke Fir'aun mengaku Tuhan. Atau tembusnya ke Abu Jahal, kada bisa sembahyangan lagi, malah mengganggu orang nang sembahyang. Nah, kenapa? Ini adalah basanat. Abu Jahal tuh kada pernah sembahyang, mengganggu orang sembahyangnya pulang. Nabi sembahyang dijajaknya kadang di sini nah, di tengkuk kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kadang-kala itu jeroan perut onta, tahu jeroan, isi perut onta peparutan yang sudah 3 hari membusuk itu ditaruh ke punggung Nabi ketika Nabi sujud. Itu tuh Abu Jahal. Ini yang kada bisa sembahyangan lagi, persis kayak Abu Jahal. Ilmunya ke sana tuh nyambungnya. Udah itu ganggu orang sembahyang lagi. Bapak ikam sembahyang meluas-luasi lubang itu. Apa bedanya lawan Abu Jahal itu? Bapak ikam umpat lawan Muhammad. Bapak ikam sembahyang-sembahyang kayak itu. Tuna bebuhan nenek moyang kita, buan orang bahari nah ilmunya kayak ini, kada bisa sembahyangan, apa ikam kayak itu? Ini kayak saya orang bahari nih. Ya kayak itu. Bebuhan orang jahiliyah tuh inya beguru lawan orang bahari, bang jadinya.
Bal nattabi'u aba'anal awwalin. Kami tetap ikut lawan babuhan orang tua kami bahari. Nah, Nabi Muhammad tuh dibilang sobiin, agama baru. Jangan-jangan kamu ini sanatnya nyambungnya ke Abu Jahal ini. Orang bagus-bagus sholat, napa nang itu sembahyang tersembah dinding. Waduh, tersembah dinding, orang takbirnya ya Allahu Akbar, bukan dinding hu akbar. Kenapa tersembah dinding? Orang tasbih sujudnya aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bukan subhana dinding wa bihamdih. Kenapa dibilang tersembah dinding? Ya Allah, kayak tahu aja kamu niat hati orang. Udah, jangan tertipu dengan ocehan seperti itu, karena ilmu mereka sanadnya bersambung ke Abu Jahal. Selesai. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma ziyadal itu ala jihati kharqil ada. Fal yalzamil abdu buddahu allazima wa yantadhir fadlallahi. Fal yalzamil abdu, maka hendaknya teruslah seorang hamba itu melazimi buddahu, itu keharusannya, al-lazima yang sudah lazim. Keharusannya yang lazim itu apa? Ya menuntut ilmu, wa yantadhir, dan menanti-nantikan fadlallahi, akan karunia Allah. Faqad warada, maka sesungguhnya telah datang riwayat, inna li rabbikum, sesungguhnya bagi Tuhan kalian, fi ayyami dahrikum, di hari-hari masa kalian berada, nafahatin, terdapat nafahat, pemberian-pemberian. Nah, di setiap masa itu Allah punya pemberian-pemberian. Ala, ingat, fata'arradu laha, maka nantikanlah baginya pemberian-pemberian itu. Artinya nantikanlah, kamu nanti, kamu hadanglah pemberian-pemberian itu. Bagaimana cara menghadangnya supaya dapat pemberian tadi? Wat ta'arrudu, dan menghadang pemberian itu supaya kita peroleh, yakunu bit tashmiri, itu akan didapat dengan tashmir, semangat belajar dan semangat fi mardatil aliyil kabir, di dalam meraih keridhaan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Intaha minan nahril maurud, dan ini selesai pembahasan dari kitab An-Nahril Maurud. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya mengenai paling afdalnya amal apa. Insyaallah nanti kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah petunjuknya kepada kita, sehingga kita akan terus menerus istiqamah dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya, ikhlas hanya semata mengharap ridha, rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma